Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat mahasiswa semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai integral. Dalam kalkulus, integral dikenal dua macam pengertian, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Integral tak tentu adalah kebalikan dari diferensial, yakni suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatif dari fungsinya diketahui. Sedangkan integral tertentu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah ditentukan. Tapi untuk saat ini, saya akan batasi pada materi integral tak tentu saja. Saya harapkan semua mahasiswa dapat menyimak dengan seksama, dan jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanya di Google Classroom pada jam mata kuliah berlangsung. Dan mahasiswa pun dapat melihat materi di buku karya Dumairi halaman 267. Inilah bentuk umum dari integral tak tentu. Karena turunan dari setiap angka atau konstanta adalah 0, maka dalam mengintegralkan setiap fungsi turunan konstanta K tetap dalam bentuk K. Artinya, nilai konstanta tersebut tidak dengan sendirinya bisa diisi dengan bilangan tertentu, kecuali dalam soal sudah ditentukan. Nilai konstantanya misalnya 5, maka nilai konstantanya harus ditulis angka 5. Jika tidak ditentukan, maka tulis saja huruf K. Berikut adalah kaidah-kaidah integrasi tak tentu. Yang pertama, kaidah pangkat. Inilah contoh soal dari formulasi pangkat. Contoh yang pertama, ada integral x pangkat 4 dx. Carilah integral dari x pangkat 4. X pangkat 4 plus 1 per 4 plus 1 plus K sama dengan X pangkat 5 per 5 plus K sama dengan 1 per 5X pangkat 5 plus K. Nomor 2, carilah integral dari 4 dx sama dengan 4 pangkat 0 plus 1 per 0 plus 1 4x pangkat 0 plus 1 per 0 plus 1 plus K. Kenapa kita dituliskan X? Karena kita butuh nilai X, tapi X di sini tidak ada, maka kita buatkan pangkat 0. Plus 1 ini ada di dalam rumus, sama dengan 4x per 1 plus K sama dengan 4x. Jadi integral dari 4 adalah 4x. Yang kedua adalah kaidah logaritmis. Contoh yang kedua menggunakan formulasi logaritmis. Contohnya, carilah integral dari 3 per x dx sama dengan 3 ln x plus K. Sedangkan contoh yang kedua, carilah integral dari 3 per x plus 1. Maka nilai integralnya adalah 3 ln x plus 1 plus K. Yang ketiga adalah kaidah eksponensial. Contoh berikutnya menggunakan formulasi eksponensial. Carilah integral dari e pangkat x plus 2. Nilai integralnya e x plus 2 plus K. Sedangkan ada contoh lain, carilah nilai integral dari e pangkat 2x. Maka nilai integralnya kita harus menyelesaikan 2x terlebih dahulu dengan formulasi pangkat. 2x pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 sama dengan 2x plus 2 per 2 sama dengan x pangkat
2. Yang keempat adalah kaidah penjumlahan. Selanjutnya ada formulasi penjumlahan dan pengurangan. Kita kerjakan satu-satu ya. Contoh yang pertama untuk penjumlahan. Misalnya carilah integral dari 4 pangkat 4 plus 2x pangkat 2. Nah, kita harus menyelesaikan satu per satu fungsinya. Yang pertama, x pangkat 4. Kita selesaikan dengan formula pangkat. X pangkat 4 plus 1 per 4 plus 1 sama dengan x pangkat 5 per 5 sama dengan 1 per 5 x pangkat 5. Sedangkan fungsi yang kedua, 2x kuadrat plus 1 per 2 plus 1. 2x pangkat 3 per 3 sama dengan 2 per 3 x pangkat 3. Maka nilai integral dari x pangkat 4 plus 2x kuadrat itu sama dengan 1 per 5 x pangkat 5 ditambah, karena ini notasinya penjumlahan, 2 per 3x plus k. Sedangkan contoh untuk formulasi pengurangan, kita cari integral dari x pangkat 2 ditambah dengan 2x. Maka penyelesaiannya sama. Kita kerjakan fungsi yang pertama. X pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 sama dengan x pangkat 3 per 3 sama dengan 1 per 3x pangkat 3. Untuk fungsi yang kedua, 2x 1 plus 1, karena di sini ada pangkat 1 per 1 plus 1 sama dengan 2x pangkat 2 per 2 sama dengan x pangkat 2. Maka integralnya sama dengan 1 per 3x pangkat 3 karena notasinya negatif minus x pangkat 2 plus k. Ini hasil akhirnya. Yang kelima adalah kaidah perkalian. Ya, selanjutnya menggunakan formulasi perkalian. Contohnya, carilah integral dari min x kuadrat dx. Bagaimana caranya? Karena di depan x itu ada angka 1, maka kita bisa menuliskan minus 1 integral x kuadrat dx. X kuadratnya ini kita selesaikan dengan formulasi pangkat yang pertama. X pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 sama dengan x pangkat 3 per 3 sama dengan 1 per 3 x pangkat 3. Jangan lupa karena kita ada minus 1 di belakangnya, maka kita gabungkan menjadi min 1 per 3x pangkat 3, atau kita bisa tulis juga langsung min 1 per 3x pangkat 3, jangan lupa plus k. Yang keenam adalah kaidah substitusi. Formulasi terakhir menggunakan substitusi. Kita buat contoh. Carilah integral dari x plus 3 per x kuadrat plus 6x dx. Maka kita misalkan dulu. Misalkan x kuadrat plus 6x itu sebagai u. Maka kita turunkan du per dx. Kita turunkan x kuadrat itu 2x, 6x itu adalah 6. Maka kita bisa langsung buat integralnya. Karena x plus 3 itu setengah dari 2x plus 6, maka kita tulis setengah. Dan 2x plus 6 itu menjadi pembilang, kita angkat ke atas, ditulis ln 2x plus 6. Jangan lupa ditambah dengan k. Inilah nilai integral dari contoh yang di atas. Pendekatan integral tak tentu bisa digunakan untuk mencari persamaan fungsi total dari suatu variabel ekonomi pada persamaan fungsi marginalnya diketahui. Jika tahu bahwa fungsi marginal adalah turunan dari fungsi total, maka dengan proses sebaliknya, yakni integrasi, dapat dicari fungsi asal dari fungsi turunan tersebut atau fungsi totalnya. Penerapan ekonominya dapat dilihat di fungsi biaya, fungsi penerimaan, fungsi utilitas, fungsi produksi, dan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Berikut adalah contoh dalam penerapan ekonomi.
Demikian materi integral tak tentu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.